Halo semuanya, perkenalkan saya Desya Faulia Wardana. Di video kali ini kita akan membahas tutorial mengenai Mentionlytics. Mentionlytics itu sendiri adalah social analyzing tool, yaitu untuk menganalisa search engine atau keyword yang berkaitan mungkin dengan bisnis, brand, atau industri atau competitors. Untuk langkah pertamanya berikut kita harus membuka dulu tentunya mentionlytics.com. Tampilan awalnya kan seperti ini, kemudian kita bisa login dengan email kita masing-masing dengan akun. Untuk yang belum mempunyai silakan mendaftar. Pada section ini saya sudah login menggunakan email company saya. Dan sebelum kita membuat, kita perlu mengetahui dulu segmen-segmen yang ada di dashboardnya Mentionlytics ini sendiri. Ada beberapa grafik atau chart dan beberapa analisa lainnya juga yang kita perlu pahami tujuannya untuk apa. Untuk yang pertama adalah total mention. Total mention ini seberapa banyak keyword yang kita masukkan di sini tuh digunakan oleh berapa orang. Maksudnya contoh, apabila ada artikel, kita menggunakan keyword IT consultant. Nah, seberapa banyak kata-kata IT consultant ini muncul di website atau di sosial media lainnya. Kemudian social engagement dan social reach ini sebenarnya hampir mirip. Jadi untuk mengukur berapa banyak user yang sekiranya tertarik atau ada interest ke keyword tersebut. Kalau dalam case kita mungkin IT consultant, jadi seberapa banyak user yang tertarik dengan dengan keyword IT consultant itu. Kemudian sentiment analysis. Sentiment analysis ini ada dua macam, yaitu positif dan negatif, tapi ada juga sentiment analysis yang neutral. Ini artinya sentimen user itu terhadap keyword itu seperti apa? Apakah sentimennya positif atau negatif atau ya neutral aja gitu. Kemudian di sini ada overview chart. Overview chart ini hanya untuk menunjukkan trend by trend, day to day-nya gimana. Jadi misalkan di tanggal ini fluktuatifnya itu seperti apa gitu. Misalkan di tanggal 27 sentimen analisisnya tinggi untuk positif, kemudian di tanggal berikutnya bisa jadi turun atau bisa jadi naik. Jadi untuk melihat fluktuatifnya si sentimen itu sendiri gimana gitu. Kemudian di sini ada pie chart sentiment analysis. Di sini kita bisa melihat persentase perbandingan antara positif, negatif, dan neutralnya. Kemudian ada media share juga. Nah, sebenarnya di sini tuh kosong semua, emang dikarenakan kita belum memasukkan data apapun ke sini ya. Jadi nanti setelah ini kita akan mulai menambahkan data, mulai menganalisa suatu company dengan keywordnya tersebut. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu beberapa chart ini tujuannya untuk apa begitu. Kemudian ada Twitter mention by date, Facebook mention by date, YouTube mention by date. Jadi ini chart ini akan menunjukkan mention yang terjadi di sosial media pada hari itu, pada hari ini tentunya ya, karena kita melakukan analisanya pada hari ini. Sehingga di sini di chart ini akan memunculkan mention-mention yang terkait dengan keyword yang kita akan masukkan di hari ini, per hari ini. Seperti itu. Kemudian ada web mention by date, ini sama halnya dengan Twitter mention by date, dan Facebook dan YouTube, semuanya. Kemudian ada others, berarti yang mungkin tidak termasuk ke dalam website, Instagram, YouTube, ataupun Twitter, ataupun Facebook. Kemudian ada word map. Word map ini akan menunjukkan persebaran keyword yang digunakan itu, mentionnya itu seperti apa. Maksudnya apakah di Indonesia ini lebih besar segmennya, atau mungkin keywordnya lebih banyak dimention di negara lain, seperti itu. Dan di sini juga menunjukkan current periodnya, past periodnya seperti apa. Jadi period ini hitungannya per tahun ya teman-teman. Jadi kalau perbandingannya, komparasinya ini antara 1 tahun ke belakang.
Jadi kalau misalkan sekarang kita menganalisanya di tanggal 30 Juli 2023, itu akan di-compare dengan 30 Juli 2022 tahun kemarin, seperti itu. Kemudian ada top Twitter mentioners, top Instagram mentioners. Ini akan menunjukkan akun mana yang sering atau yang sudah banyak membahas tentang keyword yang akan kita analisa ini gitu. Kemudian selanjutnya sampai bawah tetap sama aja ya. Ada top Twitter mentioners, top Instagram, YouTube, tergantung platformnya masing-masing. Untuk langkah pertama, kita akan menambahkan add keyword atau tracker. Nah, dari tracker ini kita bisa memilih, ada beberapa kategori yang bisa kita pilih. Ada brand, competitors, atau industry. Pilihan ini sesuaikan dengan kebutuhan analisa teman-teman sendiri. Jadi apabila kebutuhan teman-teman adalah untuk menganalisa competitors, maka pilihlah kategori competitors. Ini akan menunjukkan analisa-analisa keyword itu di competitor itu seperti apa. Apakah worth it atau mungkin keywordnya banyak di mention atau enggak gitu. Kemudian industry ini seperti marketing leads, kalau nggak gitu tentang topics yang lagi happening seperti itu, tentang suatu industri, misal tentang information technology, industrinya seperti apa. Kemudian apabila brand, ya kalau misalkan teman-teman ada produk atau brand sendiri dan mungkin teman-teman pengen menganalisa segmen marketnya seperti apa, terus kemudian interest usernya terhadap produk teman-teman ini seperti apa, itu bisa menggunakan kategori yang brand. Untuk contohnya, saya akan menggunakan contoh kategori brand. Dengan brandnya ini saya ambil dari tempat saya bekerja, Philip Morris International, salah satunya yaitu tobacco atau tembakau. Nah, di section selanjutnya ini ada mention tracker name. Mention tracker name ini sendiri adalah nama dari kumpulan keywords yang akan kita analisa. Sebenarnya ini tidak berarti banyak, dalam artian ini cuma sebagai nama untuk kategorisasi keyword-keyword yang kita akan analisa. Jadi pada mention tracker ini saya akan tulis sebagai contohnya nama perusahaannya, yaitu Philip Morris International. Nah, untuk session selanjutnya, jadi ini sebagai acuan kita untuk mengerti layeringnya di dalam platform ini, Mentionlytics. Jadi ada kategori, di dalam kategori itu nanti kita bisa menyebutkan beberapa mention tracker, kemudian dan keywordnya. Nah, seperti yang ada di section sekali ini, mention tracker itu berada di sini, di flag ini dengan icon flag tidak berwarna. Nah, mention tracker ini cuma sebagai nama doang, kayak contohnya sebagai ini, Ryanair keywords. Nah, di dalamnya ini yang keyword inilah yang nanti akan menjadi acuan platform ini untuk mencari, untuk menganalisa mention, social engagement, social reach, dan lain-lainnya. Jadi untuk penamaan mention tracker ya teman-teman bisa pilih bebas sesuai dengan tujuan analisa teman-teman sendiri. Untuk keywordsnya karena kita mau menganalisa brandnya si Philip Morris ini, salah satunya yaitu tobacco, maka pada keywords kita akan coba masukkan keywords tobacco. Kenapa saya menggunakan kata tobacco instead of tembakau? Karena kalau tembakau ini kan terspesifikasi sebagai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan tobacco ini akan lebih general, akan lebih meluas lagi segmen targetnya gitu. Jadi better menggunakan English agar kita bisa mengetahui trendsnya jauh lebih besar skalanya. Kemudian pada main keyword ini kita akan ubah jadi tobacco. Selanjutnya di bawah ini ada required dan excluded keyword option. Di sini kita bisa memilih keyword apa yang di-required, maksudnya yang wajib ada, dan keyword apa yang perlu di-exclude mungkin dari hasil pencariannya. Contohnya mungkin kalau misalkan required itu, kalau misalkan main keywordnya itu mengandung icon tertentu seperti koma atau
titik dua, semikolon, dan sebagainya. Jadi kita bisa menambahkan itu sebagai required. Tapi karena di sini main keyword kita cuma satu kata, jadi kita tidak menambahkan additional required keywords atau excluded keywords ya. Kita akan next, kita akan skip untuk step ini. Kemudian di pilihan selanjutnya ada close advanced options. Nah, di sini kita bisa menggunakan hashtag. Jadi contoh misalkan kita juga ingin menganalisa keyword ini apakah muncul di sosial media seperti TikTok, Instagram, terus subreddit, site restrictionnya seperti apa, kita bisa menambahkannya di sini. Contohnya saya akan menggunakan di sini kan ada juga rekomendasi untuk menggunakan hashtag. Contohnya seperti tobacco, berarti kita tinggal ketik aja hashtag tobacco. Nah, di sini ini keyword ini akan membantu mencari keyword kita untuk dianalisa juga di dalam Instagram dan TikTok, seperti itu. Kemudian ada restriction, site restriction. Site restriction ini digunakan apabila kalau teman-teman hanya ingin mencari di satu website, contohnya misal di Wikipedia aja, atau mungkin di WordPress aja. Jadi ya untuk kategori website tertentu. Tapi karena ini kita ingin melakukannya dalam skala besar, jadi tidak menutup kemungkinan ada dari site lain, tidak hanya Wikipedia atau WordPress aja. Jadi kita akan kosongkan ini karena tujuan kita bukan untuk mencari di single website saja. Kemudian ada subreddit. Subreddit ini juga digunakan apabila kita hanya menggunakan single subreddit. Kalau misalkan kita tidak hanya ingin mencarinya dalam satu subreddit, maka dikosongkan saja. Kemudian kita bisa next. Selanjutnya kita ada limit result to language. Karena tadi kita balik lagi karena kita ingin mencarinya dalam skala besar, memperbesar skalanya agar hasilnya juga analisanya semakin luas. Kita menggunakan language-nya yaitu any language, seperti itu. Namun apabila teman-teman ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman, apakah segmentasi pasarnya itu hanya mencakup nasional saja, mungkin Indonesia saja, atau mungkin berapa negara, ya itu bisa ditambahkan ke language-nya ini, sehingga si analisanya ini juga akan mengerti tobacco ini akan yang dianalisa itu di negara mana aja. Contohnya, jadi misal kalaupun nanti ada social engagement di negara tertentu itu seperti apa gitu. Jadi bisa di restriction, bisa dibatasi analisanya mau seluas apa. Namun karena ini sebagai contoh saja, jadi kita akan menggunakan any language dan any region. Kemudian kita bisa klik next. Kemudian di platform ini juga menampilkan asosiasi dari sosial media yang mungkin terkait dengan company yang kita akan analisa, seperti Facebook, Twitter, YouTube. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau mengincludekan platform-platform lain atau tidak. Karena kita akan mencari secara general dan dalam skala besar, jadi kita tetap mengincludekan semuanya. Kita next aja. Create an email alert for this tracker. Ini bisa jadi untuk reporting, sebagai reporting. Jadi ketika analisanya sudah keluar, sudah jadi, kita bisa mengirimkan ke email. Kemudian di next step-nya yaitu di email alert ini kita wajib menambahkan satu receiver. Sebagai contoh saya menggunakan email saya sendiri. Kemudian kita bisa next. Kemudian kita bisa create. Seperti yang bisa kita lihat di sini, teman-teman, di brand monitoring kita sudah memiliki satu tracker, yaitu Philip Morris International. Pada icon panah ini kita bisa klik drop down-nya.
kita akan melihat ada tobacco di beberapa page, tobacco secara general, tobacco di Facebook page, Twitter profile, dan YouTube channel. Dari sini kita bisa melihat contoh, kita ingin menggunakan tobacco secara general. Tobacco secara general menunjukkan angka total mention yaitu 26 dengan mohon maaf sebentar, sepertinya lagi loading. Oke, dari total mentionnya kita menemukan bahwa Philip Morris dengan keyword tobacco menunjukkan total mention keyword tobacco ini secara general, secara keseluruhan yaitu 39, 23-nya dari social dari 23 user, dan 16-nya ada di website dari 11 sites. Seperti itu. Kemudian ada social engagement-nya menunjukkan bahwa 37.000 unique keyword. Kemudian kita bisa melihat social reach-nya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh total mention, social engagement, dan social reach, sentiment, dan analysis ini tuh bisa berubah-ubah setiap 5 menit. Karena dia tetap akan scanning for new mention setiap jamnya. Jadi ya akan di fetch-nya itu secepat itu. Jadi kita bisa tarik report apabila ingin melihat angka pastinya. Jadi biar tidak berubah-ubah. Nah, karena seperti kita tahu kan dunia sosial media sangat besar, jadi sangat memungkinkan orang buat menambahkan mention tiap menitnya, tiap detiknya, seperti itu. Cuma dari sini kita bisa melihat social reach-nya lumayan tinggi, 3,2 M, dan ini terindikasi sebagai unique. Ini berarti tobacco ini memang belum banyak yang berbisnis pada bidang itu. Kalaupun sudah banyak, mungkin seperti kayak perusahaan besar-besar seperti Philip Morris dengan anak perusahaannya Sampurna dan lain-lain. Kemudian ada sentimen analisisnya. Kita bisa lihat di sini bahwa 16 atau 13% positif dan 13% negatif, sisanya 84 neutral. Ini berarti sentimen analisisnya ini sama-sama imbang. Ada yang pro, ada yang kontra, seperti itu. Kita bisa lihat juga di sini di overview chart-nya, di line graphicnya ini pada tanggal 29, yaitu kemarin, sentimennya ini mulai naik ya, dan sampai hari ini juga tetap naik. Kita bisa lihat juga sesuai warnanya, ada orange, biru, dan merah ini berdasarkan platform-platform yang mention itu. Yang dari web ada 55, yang dari Twitter ada 113 pada hari ini saja. Kemudian di YouTube 27, di Reddit 3, dan ternyata di Reddit ini sudah naik 50%. Ini kita bandingkan dengan previous period. Previous periodnya itu berarti kan di tanggal 29. Jika dibandingkan dengan hari ini, overall ini sudah naik 9,8 ribu %. Kemudian ada analisis secara monthly, ada weekly, ada daily, sesuai kebutuhan bisnis teman-teman masing-masing. Kemudian di bawahnya ada pie chart tentang sentimen analisis, kemudian media share, dan ada keyword-keyword yang mungkin berkaitan dengan keyword utama. Jadi kita di sini bisa melihat juga keyword apa saja yang mungkin berkaitan atau mungkin ada hubungannya dengan tobacco itu. Ya, kita lihat sekarang lagi refresh lagi. Kita dapat lihat nih contohnya seperti ini, keyword ada nicotine pouch, sel nikotin, freebies, tobacco spruce, dan lain-lainnya. Untuk media share-nya ternyata yang paling banyak adalah di Twitter, yaitu dengan 150 perbandingannya. Kemudian kita di sini bisa lihat sentimen analisisnya lebih detail lagi ya. Karena tadi waktu kita awal baru generate resultnya, kita lihat bahwa positif dan negatifnya masih imbang. Ternyata sekarang sudah di refresh lagi, dan ternyata positifnya jauh lebih banyak ya, 73.
Kemudian di bawahnya ada Twitter mention by date. Berikut ini menunjukkan akun-akun atau mungkin threads yang berkaitan dengan tobacco yang mengandung kata keywords tobacco. Dan seperti kita bisa lihat di sini, di Facebook ternyata hampir tidak ada result yang menunjukkan ada status atau postingan yang berkaitan dengan tobacco. Berarti apabila kita dapat menarik kesimpulan bahwa mungkin user-user Facebook tidak terlalu antusias dengan tobacco, atau bisa ditarik kesimpulan bahwa tobacco ini lebih happening, lebih banyak diperbincangkan di platform-platform lain seperti Twitter, YouTube, web, dan other mention. Other mention ini ada beberapa dari website lain. Kemudian di sini ada word map. Di word map ini kita bisa lihat country mana yang memiliki yang memiliki hasil mention yang paling banyak. Seperti kita bisa lihat di sini, ada US yang paling banyak yaitu 66 mention. Kemudian ada British 42 dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada juga audience by age, audience by gender. Kemudian juga ada top Twitter mentioners. Jadi ini menunjukkan akun-akun mana yang sering membahas tentang tobacco. Kita bisa lihat. Kemudian top web mentioner, ternyata website Tokopedia ini juga menjadi top web mentioners tobacco ya. Seperti itu. Jadi dari web ini kita bisa melihat, mungkin bisa kita ambil decision apabila kita lagi membuat bisnis yang berkaitan dengan tobacco. Berarti kemungkinan besar segmentasi pasarnya, segmentasi marketnya yang paling besar adalah di US dengan word map mentioningnya 66. Tapi sekali lagi ini juga hanya untuk menjadi acuan. Kita harus melihat pertimbangan-pertimbangan lain, tidak hanya mentioning aja, karena dalam bisnis tobacco itu sendiri tidak hanya tobacco yang menjadi keyword utama. Kita harus lihat mungkin dari proses tobacco prosesnya juga, mungkin dari minat masyarakat terhadap tobacco-nya seperti apa, kita harus tahu dulu. Oke, berikut hasil reporting dari Mentionlytics terkait keyword tobacco di Philip Morris International. Mungkin untuk contoh selanjutnya kita bisa coba untuk melihat competitors. Kita bisa tambahkan mention tracker kategori, kita klik kategori competitors, kemudian kita pilih mention trackernya untuk Philip, katakanlah jangan Philip Morris, sekarang kita ganti dengan PT Global Dinamika Informatika. Kemudian selanjutnya kita akan next saja. Kemudian kita restriction-nya untuk Indonesia saja. Oh, mohon maaf. Tadi di ininya kita perlu ganti di main keyword-nya information technology. Kita ingin melihat seberapa banyak minat pasar terhadap information technology. Kita akan restrict karena ini perusahaannya di Indonesia, jadi kita akan restrict language-nya untuk Indonesia saja. Terus untuk country-nya kita juga akan pilih Indonesia saja. Jadi agar hasil analisanya lebih spesifik. Kemudian kita next. Kita pilih email kita masing-masing. Kemudian kita create. Competitors. Masih loading ya teman-teman, kita tunggu.
Kita bisa exclude-kan Kybri ini, kemudian dan YouTube-nya juga. Karena kita ingin lihat secara general keyword information technology ini seperti apa, tidak hanya di Facebook ataupun di YouTube. Oke. Kita bisa lihat sekarang di sini total mention ada 8, social engagement-nya 10 dan unique. Kemudian social reach-nya ini lumayan tinggi, itu berarti pada bidang information technology ini kompetitornya lumayan banyak. Dan sentiment analysisnya masih 00, 8-nya netral. Media share yang paling besar terkait information technology ini teridentifikasi sebagai yaitu Twitter. Twitter yang paling banyak menjadi platform untuk pembahasan information technology. Kita bisa lihat di sini dari sekolah Islamic Boarding School yang dia sudah menerapkan pembelajaran IT kepada siswanya. Kemudian oke, baik, sekarang masih refresh lagi. Kita bisa lihat total mentionnya kayak sepertinya naik dari 19 ya. Ini untuk sentiment analysisnya sepertinya tertinggi di tanggal kemarin, di Juli 28, jika dibandingkan 1 minggu terakhir. Kita bisa lihat by month-nya atau by week. Seperti ini. Oke. Ternyata di sini barusan update, website juga memiliki media share yang lumayan besar, tapi masih tetap besar Twitter. Kemudian mention by dates-nya di platform paling banyak yang ada di Twitter dan website. Website ini terkait dengan pengiriman surat sepertinya. Seperti itu. Kemudian untuk world map-nya kita bisa lihat ternyata di Indonesia memiliki 10 mention. 10 mention. Ini mungkin tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Kemudian kita demographics-nya ini, age-nya, audience by age. Kita bisa lihat di sini. Top mentioners-nya ada terdapat akun-akun Liputan 6, unmac.id. Seperti itu. Nah, itu tadi beberapa contoh keyword yang saya contohkan untuk dianalisa melalui platform Mentionlytics ini. Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, kita bisa menambahkan beberapa keyword juga yang lebih spesifik tentunya. Jadi apabila mungkin perusahaannya terkaitan dengan information technology, kita bisa lebih spesifikkan lagi proses bisnisnya seperti apa. Mungkin vendor IT atau mungkin website development, itu jauh lebih spesifik. Karena kalau misalkan kita menyebutkan menganalisa keyword information technology saja, ya itu terlalu general. IT scope-nya kan juga banyak, jadi kita juga masih perlu melakukan analisa lebih mendalam lagi untuk dapat menarik kesimpulan seperti itu. Tapi ya itu tadi overall dari tutorial menggunakan Mentionlytics ini tool sangat berguna untuk menganalisa bisnis kita, menganalisa segmentasi pasar dan social engagement-nya seperti apa. Tentunya juga social engagement tidak terhadap brand saja, tapi juga terhadap marketing leads, competitors, dan lain-lain. Seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan di drop kolom komentar. Terima kasih.